Di episode malam ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang cinta yang lahir dari taruhan dan berakhir dengan kepergian yang paling menenangkan. Mari siapkan hati, pikiran, dan telinga Anda. Inilah kisah berjudul Taruhan yang Membuatnya Pergi. Tidak semua cinta harus kita perjuangkan hingga hancur. Kadang, cinta hanya perlu dilepaskan agar masing-masing bisa pulih dan bahagia dengan cara mereka sendiri. Ada cinta yang tumbuh diam-diam, ada yang hadir dengan gaduh. Dan ada pula cinta yang muncul sebagai permainan, namun berubah menjadi luka yang tak lagi bisa dijahit. Ini adalah kisah dua manusia yang bertemu pada waktu yang salah, namun tetap memberi satu sama lain pelajaran paling benar dalam hidup. Bukan tentang siapa yang memiliki siapa, tapi tentang siapa yang akhirnya berani melepaskan. Davin, 29 tahun, adalah lelaki yang terlalu piawai memainkan pesona. Di hadapan publik, ia tampak sempurna, rapi, percaya diri, dan selalu tahu bagaimana berbicara. Namun di balik itu semua, ia adalah seseorang yang hidup dalam hampa, menggantikan rasa dengan kemenangan, mengganti kedekatan dengan permainan, mengganti hubungan dengan strategi. Malam itu, lounge Hotel Jakarta Selatan dipenuhi cahaya lampu kekuningan yang lembut. Musik jazz mengalun pelan, sementara gelas-gelas wine beradu lirih di antara tawa para eksekutif muda. Davin dan 3 sahabatnya duduk di sofa mahal, membahas kehidupan dengan cara yang terlalu santai untuk luka yang sebenarnya mereka bawa. Lalu nama itu muncul, Naila. Dion menunjuk ke arah seorang wanita di sudut ruangan. Pakaiannya sederhana, namun elegan. Rambutnya dibiarkan terurai tanpa upaya terlihat sempurna. Ia duduk sendirian, membaca sesuatu di ponselnya dengan ekspresi yang sulit ditebak, tenang, tapi tak bisa dijangkau. Itu dia nih, kata Dion. Si wanita yang tidak pernah membalas chat siapapun, yang selalu menjaga jarak, yang dingin tapi entah kenapa, justru bikin penasaran. Davin melirik. Ada sesuatu pada Naila, ketenangan yang justru lebih keras daripada pertahanan siapapun. Bukan kecantikan, bukan pesona fisik, tapi aura seseorang yang sudah terlalu sering disakiti sehingga ia memilih membangun benteng yang tak bisa ditembus siapapun. Dan disitulah tantangan itu muncul. Siapapun yang bisa menjadikan dia pacar duluan, dia menang, ujar Dion sambil tertawa. Dan yang kalah harus bongkar aib masa lalunya di depan umum. Davin tersenyum tipis, terlalu percaya diri, terlalu yakin dunia ini akan tunduk pada keahliannya. Deal, jawabnya ringan. Ia tidak tahu bahwa kali ini ia tidak sedang bermain. Ia sedang berjalan menuju seseorang yang akan mengubah arah hidupnya. Davin memulai pendekatannya dengan cara yang ia anggap paling aman. Perhatian kecil yang tampak tidak mengikat. Setiap pagi, secangkir kopi dikirimkan ke ruang praktik Naila. Tanpa nama, tanpa catatan. Hanya aroma dan kehangatan. Lalu bunga. Lalu secari kertas bertuliskan kutipan sastra. Naila, yang biasanya tak memedulikan hal seperti itu, mulai bertanya dalam hati. Siapa yang melakukan ini? Dan yang lebih mengganggu, mengapa ia peduli? Hari-hari berikutnya, mereka mulai berbicara. Awalnya dingin. Naila tidak mudah memberikan senyum, apalagi perhatian. Tapi ada sesuatu pada Davin yang membuatnya sedikit waspada, namun tidak menjauh. Makan siang mereka tidak romantis. Lebih banyak hening daripada kata. Namun, anehnya, keheningan itu membuat Naila merasa aman. Seolah ia akhirnya bertemu seseorang yang tidak memaksa apapun. Semakin lama, semakin banyak yang terungkap. Tentang ayahnya yang keras, tentang ibunya yang menyerah pada hidup, tentang bagaimana Naila belajar bertahan, tanpa meminta siapapun bertahan untuknya. Davin yang biasanya bermain-main, tiba-tiba menemukan dirinya, ingin jujur, ingin tinggal, ingin mengenal Naila bukan sebagai target, tapi sebagai seseorang yang membuatnya merasa pulang.
Disinilah permainan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang menggerus pertahanannya pelan-pelan. Malam itu hujan turun deras, seperti menghapus seluruh hiruk-pikuk kota. Di balkon apartemen Naila, dunia terasa lebih lambat. Seolah hanya ada mereka berdua dan suara air yang memukul lantai. Naila memeluk lututnya, menatap jauh ke langit gelap. Aku takut jatuh cinta, Davin. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Karena setiap kali aku percaya, aku selalu ditinggalkan. Davin menatapnya lama. Kamu pikir aku tidak takut? Aku takut justru karena kamu membuatku ingin berhenti berlari. Keduanya saling menatap. Tidak ada musik, tidak ada drama. Hanya dua jiwa yang selama ini menolak cinta, akhirnya saling menemukan. Ketika mereka berciuman, itu bukan sekadar bibir yang bertemu. Itu adalah dua orang yang akhirnya mengizinkan diri untuk merasa. Malam itu mereka menyatu, pelan, dalam, tanpa terburu-buru. Setiap sentuhan seperti permintaan maaf atas masa lalu masing-masing. Setiap hembusan napas adalah pengakuan bahwa mereka sama-sama rapuh. Davin mencium kening Naila dengan hati yang baru pertama kali benar-benar tulus. Naila memegang wajah Davin seolah takut ia akan hilang begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, Davin tidak ingin menang. Ia hanya ingin tetap di sana. Hampir 5 bulan kebahagiaan. Setiap hari berjalan stabil, hangat, tanpa banyak drama. Naila mulai percaya bahwa cinta tidak harus menyakitkan. Namun rahasia tidak pernah benar-benar tidur. Suatu malam, saat Davin tertidur di sofa, ponselnya berbunyi. Naila hanya ingin memindahkannya agar tidak jatuh. Tapi layar yang aktif membuatnya tanpa sengaja membaca isi pesan grup sahabat Davin. Dan semuanya runtuh. Gila bro, lu berhasil juga. Tinggal tunggu dia bosen, terus drop. Lu yang menang. Naila tidak menangis, tidak berteriak. Luka-luka lamanya sudah mengajarinya bagaimana cara menerima pengkhianatan tanpa suara. Ketika Davin bangun dan melihat ekspresi itu, tenang, tapi patah, ia langsung tahu. Jadi aku cuma permainan ya? Naila bertanya bukan untuk meminta penjelasan, hanya untuk memastikan dirinya tidak salah menilai dunia lagi. Davin gugup. Ia menjelaskan, memohon, mengatakan bahwa semuanya sudah berubah. Bahwa ia benar-benar mencintai Naila sekarang. Tapi Naila menggeleng pelan. Davin, aku memilih untuk tidak hancur kali ini. Pergilah sebelum aku kembali memaksakan diriku untuk percaya. Dan disitulah semuanya selesai. Bukan karena marah, tapi karena Naila akhirnya memilih dirinya sendiri. Tanpa Naila, hidup Davin tidak berjalan seperti sebelumnya. Ia mulai kehilangan fokus dalam pekerjaan. Proyek besar gagal. Reputasinya jatuh. Ia mencoba bangkit berkali-kali, namun setiap kali melihat sudut ruangan kosong, ia merasa ada sesuatu yang hilang selamanya. Ia menulis tentang Naila, tentang ketakutannya, tentang penyesalan yang tidak pernah selesai. Tetapi tidak ada satupun tulisan itu mampu memanggilnya kembali. Naila sudah pergi dari hidupnya, dan kali ini ia benar-benar tidak kembali. 3 tahun berlalu. Davin kini tinggal di Ubud. Di sebuah toko buku kecil yang penuh aroma kayu, ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Di rak tersembunyi, ada sebuah foto kecil Naila. Tidak pernah ia buang, tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Kadang pengunjung melihat Davin menatap kosong keluar jendela sambil memegang buku puisi. Seolah masih menunggu seseorang yang tak akan kembali. Sementara itu, hidup Naila berubah arah. Ia pindah ke Bandung, membuka klinik baru, dan akhirnya menikah dengan Raka, psikolog sederhana dengan senyum teduh. Raka tidak datang dengan janji, tidak datang dengan permainan. Ia hanya datang dengan kejujuran dan ketenangan. Suatu malam yang hujan, Raka memeluk Naila dari belakang di balkon rumah mereka. Pernahkah kamu mencintai seseorang sampai kamu tidak bisa membencinya, meskipun dia menyakitimu? Tanyanya lembut. Naila tersenyum kecil.
Pernah, tapi aku belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti harus memiliki. Di titik itulah, Naila benar-benar damai, bukan karena melupakan, tapi karena menerima. Davin kehilangan Naila, tapi ia belajar mencintai dengan benar. Naila kehilangan Davin, tapi ia akhirnya menemukan seseorang yang tidak menjadikannya taruhan. Dalam hidup, tak semua luka berakhir pada kebencian. Kadang luka hanya membawa kita ke tempat yang lebih tepat. Karena bahagia tidak selalu berarti kembali. Kadang, itu berarti melepaskan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di channel Dongeng Harnani. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, memberikan pelajaran, atau menemani malam Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Selesai.